Ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan nasional sebagai dasar yang dibutuhkan untuk menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan, baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya untuk menghadapi ancaman yang datang, maupun untuk mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan kesatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapi, baik ancaman dari luar maupun dari dalam, baik ancaman militer maupun ancaman non-militer, sehingga mampu untuk melangsungkan kehidupannya dalam mencapai kesejahteraan bangsa. Menurut salah seorang ahli ketahanan nasional Indonesia, Suryo Mataraman, mengatakan bahwasanya ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda. Ini ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Nah, berdasarkan pendapat tersebut, dapat 3 pengertian ketahanan nasional, yaitu menyebutnya dengan wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, dan ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Nah, untuk memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian ini perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsep khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat menanggulangi segala bentuk dan macam-macam ancaman yang ada. Ketahanan nasional ini sebagai konsepsi dibuat dengan menggunakan ajaran Astagatra, mana dalam Astagatra ini ketahanan nasional Indonesia ini berlandaskan pada ajaran yang pertama. Ada 2 konsep Trigatra, di mana Trigatra ini merupakan aspek alamiah ya, yang terdiri atas 3 unsur, yaitu geografis, kekayaan alam, dan juga kependudukan. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial, yaitu aspek Pancagatra. Ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan tahanan keamanan. Nah, inilah yang disebut dengan konsepsi Astagatra. Kemudian, ketahanan sebagai kondisi. Ini sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatannya dibandingkan masa-masa sebelumnya. Kondisi Indonesia hari ini diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Astagatra tersebut. Trigatra, Pancagatra. Ketahanan nasional ini dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis. Kenapa kok dengan kondisi yang dinamis? Ya, karena kondisi ini ya memang senantiasa selalu berubah. Kondisi Astagatra, Trigatra, Pancagatra ini selalu dinamis perkembangannya. Di sewaktu-waktu bisa berubah. Jadi meningkat, bisa jadi menurun. Inilah kondisi yang istilahnya sifatnya tidak statis. Karena kondisinya sangat dinamis. Perubahannya kapan naik, kapan turun, ini sangat dinamis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketahanan nasional ini sebagai strategi. Ini sangat berkaitan erat dengan pertanyaan tentang apa sih
sebab dan bagaimana Indonesia bisa survive maupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya? Jawabannya sangat sederhana. Jawabannya adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategi ketahanan nasional. Jadi dalam pengertian ketahanan nasional sebagai strategi ini, bahwasanya ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan untuk menggunakan ajaran Astagatra tersebut, yang berarti mengikut sertakan segala aspek alamiah dan aspek sosial untuk diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman-ancaman yang ada, ancaman-ancaman yang akan datang. Nah, berdasarkan wajah ketahanan nasional tadi, kalau kita lihat pada naskah GBHN tahun 1998, sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya definisi ketahanan nasional itu untuk menetapkan kemungkinan berjalannya pembangunan nasional yang harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, dari tantangan, dan dari ancaman serta gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional, aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Nah, selain tiga wajah tadi, selain pengertian yang ada dalam GBHN, dalam naskah GBHN 1998, ketahanan nasional juga memiliki banyak dimensi dan konsep pertahanan yang berlapis, ya. Oleh karena aspek-aspek baik alamiah dan juga aspek sosial, Astagatra tadi. Ini tentunya mempengaruhi kondisi ketahanan nasional, maka dimensi aspek atau bidang lain dari ketahanan nasional juga berkembang, ya. Dalam skala nasional dan sebagai konsep negaraan, ada istilah selanjutnya, apa istilahnya, berdasarkan aspek-aspek, ada ketahanan ideologi, ada ketahanan ekonomi, ada ketahanan politik, ada ketahanan budaya, dan ada ketahanan sosial. Nah, jika kita perinci lagi, itu ada yang namanya bidang-bidang kehidupan yang lebih kecil, ya. Kita mengenal istilah ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan ketahanan yang lain. Nah, konsep ketahanan nasional ini berlapis. Artinya, ketahanan nasional ini sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa. Ini tentu tidak akan terwujud jika tidak dimulai dari ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya, dari unsur yang terkecil, ya, ketahanan yang paling kecil, yang istilahnya terwujudnya ketahanan ini pada tingkat nasional, ya, pada tingkat nasional atau ketahanan nasional ini tentu bermula dari adanya ketahanan individu, ketahanan atau istilahnya ketahanan diri, ya, dalam hal ini.
atau kemudian berlanjut pada ketahanan keluarga, berlanjut lagi ketahanan wilayah, lalu ada ketahanan regional, dan pada berpuncak pada ketahanan nasional. Bela negara. Istilah bela negara ini dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana menyatakan bahwasanya setiap warga negara, kita ini setiap warga negara siapapun orangnya, apapun jabatannya, ini berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalau kita lihat dalam buku pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang pernah dikeluarkan oleh MPR tahun 2012, ya, jelaskan bahwa pasal 27 ayat 3 ini dimaksudkan untuk memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara di bidang pembelaan negara, di mana ini sebagai upaya bela negara bukan hanya monopoli TNI, ya. Tidak hanya TNI saja yang punya kewajiban bela negara, tapi juga menjadi hak sekaligus menjadi kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu tidak benar jika kita beranggapan bela negara ini kaitannya dengan militer atau militerisme dan seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk bela negara hanya terletak kepada Tentara Nasional Indonesia. Ini yang perlu kita paham. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini juga kita simpulkan bahwa usaha pembelaan negara hak dan kewajiban setiap negara Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut turut serta dalam menentukan kebijakan serta pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, ya, termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara ini dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Mahasiswa jadi mahasiswa yang akademis, mahasiswa yang intelektualnya baik, mahasiswa yang memiliki spirit emosional yang baik, semangat spiritualnya yang baik, ya. Jadi intelektual, emosional, dan juga spiritualnya ini harus berimbang. Dan selanjutnya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pada pasal 9 ayat 1 ini juga disebutkan bahwasanya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kalau kita lihat juga dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, pasal 9 ayat 1 ini, pada bagian penjelasan di situ disebutkan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.